for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Penegakan hukum yang berkeadilan. Bagi kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana menganut banyak sekali hukum antara lain, hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Dari banyaknya hukum, pasti kita sebagai masyarakat wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dari banyaknya hukum yang ada, bukan hanya masyarakat yang melanggar hukum, tetapi para oknum yang membuat hukum itu sendiri seperti para penjabat dan sekelasnya. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum. Sedangkan keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu yang dimana mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia yang ada. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh sebuah perlindungan atas hak dan kewajibannya. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini adalah kualitas dari para penegakan hukum, serta masih rendahnya moralitas menjadikan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan dengan korupsi yang masih saja menjadi budaya yang dilakukan oleh oknum penegak hukum itu sendiri. Hukum yang adil itu seperti apa? Hukum akan disebut adil jika hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang menjadi persoalan, jika isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidaknya. Keadilan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, akan tetapi juga berdasarkan isi dari hukum itu sendiri. Mengapa hukum itu harus ditegakkan? Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, menegakkan ketertiban dalam sebuah pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara dan memiliki sifat memaksa yang dimana menentukan sebuah tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana berakibat diambil tindakan hukum tertentu. Mengapa ketidakadilan hukum di Indonesia masih sering terjadi? Dikarenakan tingkat jabatan, adanya praktik nepotisme, ketimpangan dan tumpang tindih pasal-pasal, adanya intervensi penguasa, ketidakpercayaan publik, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum juga merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi ketidakadilan dan kesenjangan hukum di negeri ini. Sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. 161 hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum. Sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Sedangkan menurut pandangan Satjipto Raharjo 2007/1, 42-143 pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang, privileged view di atas penderitaan banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas affirmative action. Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda. Sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Dalam penegakan hukum mengandung 3 unsur. Pertama, kepastian hukum rekesecerhit, yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan fiat justitia et pret mundus. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua, kemanfaatan suik masikit. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak mensamaratakan. Menurut A. Hamid S. Atamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno 2008/42 pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum
baik yang berfungsi suruhan gebot, kemen atau berfungsi lain seperti memberi kuasa armachtigan, toenpower, membolehkan erlauben, permit, dan menyimpangi derogieren, to derogat. Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara, berdasarkan atas hukum material atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Tatanan sosial dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu tanpa memberikan konsekuensi atas dipatuhinya atau tidak dipatuhinya perintah itu. Atau tatanan sosial itu dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu dan sekaligus mengaitkan antara pemberian penghargaan dengan dilaksanakannya perilaku itu atau mengaitkan antara sanksi dengan perilaku yang sebaliknya, yakni hukuman dalam arti kata luas. Prinsip pemberian reaksi terhadap perilaku manusia tertentu baik dengan imbalan maupun hukuman adalah prinsip retribusi imbalan dan hukuman dapat disebut sanksi, namun yang biasanya disebut sanksi adalah hukuman, bukannya imbalan atau ganjaran. Contoh etika penegakan hukum yang berkeadilan adalah pemberian vonis yang adil bagi para pelaku koruptor sebagai pihak yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Para koruptor harus dihukum berupa sanksi yang tegas, serta dicabut hak politiknya. Tujuan hukum secara normatif adalah keadilan, tapi kita tidak melihat keadilan itu di kasus yang sekarang sedang hangat diperbincangan warga, yaitu kasus Pak Paidi di Mesuji yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Persidangan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di Pengadilan Manggalan Tulang Bawang Lampung dinilai tidak adil dalam menerapkan supremasi hukum, yang dimana banyak sekali keganjalan dimulai dari tuduhan ini dilempar ketika korban mengalami kesurupan atau di dalam keadaan tidak sadar. Saksi yang dihadirkan tidak ada di lokasi kejadian. Keterangan 4 orang saksi ibu-ibu, orang pemilik kafe yang sama sekali tidak melihat langsung kejadian, hanya berdasarkan keterangan dari Mi yang menceritakan kepada mereka fakta dan bukti persidangan yang terasa janggal yang menjadi sebuah pertanyaan dan lebih tak terduga, yaitu keluarga korban ingin mencabut tuntutannya dan telah menandatangani surat penjanjian damai. Kemudian mereka mengaku bahwa ini cuma fitnah, tapi kenapa masih diproses di pengadilan? Di saat itu orang tua korban menunjukkan bukti kepada penyidik Polres Mesuji. Jawaban mereka adalah ini nanti. Untuk meringankan di persidangan, apakah hakim tidak melihat masyarakat turun ke jalan membentangkan spanduk bertuliskan support for Paidi? Keterangan 4 orang saksi ibu-ibu, orang pemilik kafe yang sama sekali tidak melihat langsung kejadian, hanya berdasarkan keterangan dari Mi yang menceritakan kepada mereka. Kemudian keramaian di media sosial yang sampai viral. Hakim tidak melihat itu, kenapa masyarakat turun ke jalan membentangkan spanduk? Banyak yang speak up di media sosial dikarenakan mereka tidak melihat keadilan di pengadilan. Miris bukan? Mereka mencoba mencari alternatif lain, turun ke jalan bersuara di media sosial, berharap bisa didengar, karena mereka tidak setuju dengan keputusan pengadilan, tapi ya gimana, pengadilan di Menggal telah ketuk palu dan hakim telah memvonis penjara selama 8 tahun, 6 bulan, tak hanya itu, ia juga harus menanggung denda sebesar 100 juta rupiah. Apakah ini adil untuk masyarakat? Tentu tidak, maka dari itu pihak Paidi akan tetap melakukan banding dan kasasi DIMA, dan bila perlu kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Tandas Rizwan Mura sebagai aktivitas hukum dan HAM di Provinsi Lampung. Tugas kita sebagai masyarakat bantu kawal kasus ini melihat dengan akal sehat bukan demi perut, agar keadilan yang tidak ditemukan di pengadilan bisa perlahan-lahan ditemukan. Hanya pram kekuatan kita memang tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada, tapi satu hal yang pasti Tuhan tahu bahwa kita telah melawan sabik baiknya, sehormat-hormatnya untuk menegakkan keadilan di negeri tercinta ini. Maka dari itu, mulailah menerapkan keadilan dari diri kita sendiri dan selalu taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku.